Oke, hello teman-teman dari notafraid.id channel. Senang banget jumpa lagi dengan gue Dimas. Hari ini kita akan bahas saham yang sangat-sangat keren dan saham yang sangat undervalue. Merupakan saham blue chip buat teman-teman yang suka investasi jangka panjang, yaitu Telkom. Kita akan bahas terkait Telkom. Nah, sebelum kita bahas beberapa mungkin yang tidak ingin melihat seluruh presentasi terkait dengan Telkom, kita akan langsung bahas aja terkait dengan Telkom ini sebenarnya unggulannya apa di highlight. Jadi Telkom itu secara price earning ratio nilainya adalah 17,3, which is still very good. Tapi ini sebenarnya masih di let me see, untuk price earning ratio dia itu masih di bawah dari rata-rata industri telekomunikasi yang ada di Indonesia. Jadi still in the very good price. Kemudian untuk price untuk price to sales-nya dia juga masih sangat under value atau masih sangat murah. Kemudian untuk price to book-nya dia juga masih termasuk murah. Jadi ini adalah saham yang kalau Anda ingin investasi jangka panjang, ini adalah saham yang merupakan idaman. Jadi buat yang mau jadi kakek nenek dan masih berpikir, well, uangnya sekarang banyak banget, harus aku investasi di mana untuk jangka panjang? Well, Telkom is the answer. Oke, itu highlights-nya. Nah, buat yang mau lebih dalam lagi terkait dengan info misalkan growth atau earning sebanyak apa dibandingkan tahun lalu, kemudian forecast ke depannya bakal berapa banyak, simak video berikut ini terkait dengan Telkom. Oke, let's go. Oke, hello semuanya. Jadi kita akan bahas beberapa. Jadi kita akan bagi pertama terkait dengan fundamental, rasio yang paling awal yaitu price earning, price sales, dan price to book. Kemudian kita akan juga mengetahui beberapa info-info terbaru atau terkait dengan Telkom, hal-hal apa yang sebenarnya patut dipahami. Kemudian ketiga, simple aja ya semuanya ya. Ketiga adalah sebenarnya di harga berapa Telkom ini Anda aman untuk membeli dalam 12 bulan ke depan. Jadi 3 hal itu terkait dengan Telkom. Nah, sekarang kita mulai dulu terkait dengan sebenarnya Telkom ini unggulnya di mana sih? Jadi kalau dari 5, saya akan menggunakan salah satu platform yang saya sukai yaitu Simply Wall Street. Di antara 5 yaitu terkait dengan health, past, future, value, and dividend. Telkom itu secara yang paling unggul itu semuanya sebenarnya sangat bagus, ada di warna hijau, tapi yang paling bagus itu adalah performanya. Jadi Telkom ini merupakan salah satu, aku bisa bilang, ambasador Indonesia yang sangat kuat di pasar even New York Stock Exchange karena dia merupakan saham yang listing di sana dan performanya juga sangat menjanjikan. Dan di sini saham Telkom itu kalau dilihat dari perbandingan dengan market yang ada, kita masuk ke sini ya. Pertama dari price to earning-nya. Jadi Telkom ini pada setahun Q2 kemarin atau in general, dia itu dari sisi earning dia membukukan earning 25 triliun di market capitalization yang sekitar 440 triliun. Artinya nilai earning nilai sahamnya itu 17 kali lebih besar daripada earningnya. Untuk industri telekomunikasi itu masih sangat oke. Nah, untuk price sales-nya Telkom itu dari sisi penjualan berbagai macam lini dia punya Telkomsel, dia punya internet, IndiHome, telekomunikasi kabel, dan a lot of stuff, especially during this internet moment and pandemic yang dimana orang itu working from home. Telkom penjualannya itu senilai 140 triliun, dan itu adalah 3 kali lebih kecil dari harga sahamnya. Itu sangat bagus sekali untuk industri telekomunikasi. Nah, kalau kemudian dari sisi price to book value-nya, harganya juga tidak jauh lebih besar dari nilai bukunya, yaitu saat ini nilainya adalah sekitar 4 kali dari nilai buku. Itu juga masih bagus untuk saham-saham telekomunikasi. Nah, kemudian terbaru info dari Telkom ini sebenarnya apa sih?
Wait, ini sebelumnya juga saya akan bandingkan dari sisi teman-temannya. Jadi dibandingkan dengan Tower Sarana Merah Nusantara, dari sisi price to earningnya Telkom itu masih di bawah mereka. Artinya rasionya ya, bukan nilai kapitalisasinya, tapi rasionya. Kemudian dengan Bali Tower Indo Sentra, dengan TBIG, dengan MTEL Daya Mitra, Telkom ini masih sangat peer-nya di industri komunikasi itu price earning itu 28 kali dan Telkom itu nilainya 17 kali. Artinya masih murah. Nah, kemudian dari sisi price to sales-nya. Jadi dari sales-nya itu Telkom itu juga masih sangat di bawah dari nilai rata-rata peer-nya, yaitu teman-temannya, di mana nilainya adalah 3 kali. Sales-nya itu kebanyakan kalau di industri komunikasi itu di angka 6,4. Jadi ini masih sangat murah. Kemudian di sisi price to book, Telkom itu juga masih sangat bagus, walaupun sedikit mepet dengan rata-rata ya. Tapi ini adalah industri yang sangat besar, orang ekspektasi dengan Telkom itu juga sangat tinggi, itu membuat apresiasi harganya menjadi meningkat. Istilahnya di bahasa Inggris itu buoyant price, jadi harga yang melayang tinggi. Nah, tapi kemudian info terbaru dengan apa sih yang ada di Telkom. Jadi Telkom sendiri itu saat ini earningnya itu kalau misalkan diprediksikan ke depan dia akan meningkat sekitar 7,68%. Kemudian earning dibandingkan dengan tahun lalu itu meningkat 15%. Jadi kalau ada orang bilang musim pandemik dah hampir berakhir, maka industri-industri internet itu sebenarnya mulai kembali lagi ke normal, terutama setelah tahun 2019. Itu sebenarnya untuk industri telekomunikasi tidak sepenuhnya benar, karena sebenarnya industri telekomunikasi itu tetap merupakan industri yang perkembangannya sangat pesat dan sejalan dengan arus perkembangan tren yang ada saat ini. Sosial media, dimanapun orang selalu menggunakan internet. Anda gak bakal bisa lepas dari handphone Anda, dan coba dicek sehari itu Anda memeriksa handphone Anda berapa kali. More than 10 I believe. Kemudian kita masuk sekarang ke harga. Jadi harga Telkom itu sendiri saat ini di sekitar 4.480 per hari ini. Saya cek 4.500, 4.570, naik turun. Buat Anda scalper hunter, I know you get a lot of also earning even in a day there is like grow by 50 or 60 rupiah. Nah, tapi fair value dari Telkom ini kalau misalkan kita lihat dari earningnya, jadi kalau rumus mencari harga saham itu adalah 1 per KI. KI itu adalah return yang diberikan dari earning itu sendiri. Telkom ini seharusnya berada di angka 8.000. Jadi ini adalah fenomena yang sama kayak Antam gitu. Dia itu sebenarnya dari sisi earning itu harganya harusnya jauh lebih mahal, yaitu sampai 8.000 rupiah, pertimbangan sampai forecast earning ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Nah, artinya apa? Di sini kalau Anda membeli saham Telkom itu mau di angka berapapun selama masih angka 8.000 itu sebenarnya masih sangat aman untuk dibeli. Itu pasti saham yang akan selalu naik. Jadi jangka panjang dibandingkan Anda mau deposito atau Anda mau beli tanah. Kalau beli tanah nggak tahu ya, harganya kadang bisa naik 200 kali lipat. Tapi menanamkan saham di Telkom ini merupakan salah satu opsi yang sangat aman menurut saya. Nah, kemudian 12 bulan ke depan harganya akan diperkirakan mencapai berapa? Jadi harganya selama 12 bulan ke depan Telkom itu diperkirakan akan mencapai harga sekitar 5.000 rupiah. Jadi kalau sekarang di angka 4.500 itu masih aman, dan Anda mau yang mentargetkan capital gain di Telkom itu masih ada range sekitar 500 rupiah kaliin berapa jumlah saham yang Anda mau beli ya. Jadi itu analisis saham Telkom. Satu lagi yang tadi mungkin saya belum sempat cek itu adalah Telkom ini baru saja merilis laporan keuangan keuntungan di Q2 2022, dan dari sisi revenue itu sekitar 37 triliun atau meningkat sekitar 3,5% dibandingkan second quarter di tahun sebelumnya. Net income-nya juga itu naik sekitar 12% di angka 7 triliun. Kemudian profit margin-nya itu juga sekitar 20% atau naik sekitar 18% dari kuartal kedua 2021. Jadi di sini ada juga analisa earning per share yang kira-kira ditargetkan. Itu kira-kira dia yang sebelumnya earning per share itu ada di angka, sebentar akan saya cek.
angka saat ini earning per share itu sekitar Rp258 per saham. Itu diprediksikan ke depannya itu akan mencapai Rp300 per saham. Well, that's already a lot of things to gain from collecting Telkom stocks. Oke, mungkin itu aja analisa fundamental saham Telkom. Saya nggak akan bahas terkait teknikal karena teknikal itu, well, it's kind of calculations and a lot of patterns. Jadi one works for other but maybe not works for another person. Tapi kalau fundamental itu sesuatu yang nggak bisa dikhianati, nggak bisa dibohongi. Kalau memang dia earning, memang dia kuat, valuasinya bagus, well, you bet you gonna get a good earning from that. Oke, mungkin itu terkait Telkom. Thank you very much udah nonton podcast fundamental di channel notafraid.id ini. Kita juga ada website, buat yang mau mampir silahkan. Biasanya kita embed video ini juga di website. Cool, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di analisis podcast saham yang lain. Selamat pagi, jangan lupa minum kopi dulu.